Saat ini saya ada di Polsek Ngadiluih yang mana akan berbincang-bincang dengan Bapak Kapolsek, yaitu Bapak AKP Muhason, yang mana nanti kita akan berbincang-bincang tentang Pergub nomor 44 tahun 2020, sanksi apa, dan juga Impres nomor 6 tahun 2020. Yuk, biar gak ketinggalan, ikuti saya. Masih di On Air FM, Your New Way. Oke. Selamat siang, bisa semuanya. Radio On Air FM dimanapun berada. Saat ini reporter On Air FM tengah berada di Polsek Ngadiluih, kantor Polsek Ngadiluih, yang mana saat ini sudah Bapak Kapolsek Ngadiluih, Bapak AKP Muhason. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Gimana untuk kabar hari ini, Dan? Alhamdulillah sehat dan baik-baik. Untuk wilayah Ngadiluih sampai saat ini aman kondisi. Tetap aman, alhamdulillah. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, tetap menjaga kesehatan. Betul. Salah satunya, Dan? Betul, harus olahraga, Ya. suplai vitamin, juga anggota. Kalau petugasnya sehat, insya Allah bisa menertibkan, mendisiplinkan juga dari warga. Untuk memutus mata rantai dari COVID-19 itu sendiri. Betul. Baik, untuk menindaklanjuti daripada Pergub nomor 44 tahun 2020, seperti apa, Dan? Ini untuk Pergub nomor 44 tahun 2020 ini kemarin sudah dilaksanakan juga dari perintah dari Forkopimda, termasuk Bupati, Pak Kapolres, dan dari TNI, Pak Dandim terutama, itu memerintahkan seluruh petugas untuk mendisiplinkan masyarakat. Tentunya masyarakat yang tidak patuh dengan protokol kesehatan, dengan menggunakan atau bahasanya yaitu Pergub nomor 44 tahun 2020 yang sudah diluncurkan oleh Bupati Kediri. Nah, itu pun sudah dimulai hampir tiap hari. Polres maupun jajaran polseknya semua melaksanakan pendisiplinan ini. Tentunya masyarakat diberitahu atau dengan cara sosialisasi terlebih dahulu supaya masyarakat mengetahui bagaimana sanksi-sanksi yang akan diberikan oleh masyarakat apabila tidak disiplin. Itu pun berbagai cara untuk sosialisasi, baik itu melalui Babin Kamtipmas, Babinsa, maupun dari fungsi-fungsi kepolisian, juga termasuk dari Satuan Pamong Praja atau Satpol PP juga turun juga di jalan. Babinsa juga itu untuk sosialisasi sehingga sebelum sanksi ini diberlakukan, mereka sudah akan tahu tentang apa yang akan diberikan sanksinya oleh petugas daripada pendisiplinan untuk COVID-19 ini. Sejauh ini untuk menanganinya seperti apa? Atau mungkin kesadaran dari masyarakat sendiri berkurang, atau dengan adanya Pergub nomor 44 tahun 2020 ini jadi lebih berkurang, atau sebaliknya? Nah, ada daerah-daerah atau tempat-tempat yang memang masih bandel masyarakatnya. Jadi tidak semua tertib dan tidak semua tidak tertib. Ada yang memang sudah tertib. Bahkan ada di swalayan, di tempat-tempat pertokoan itu menghimbau ataupun memberikan warning kepada masyarakat yang datang tidak menggunakan masker, contohnya tidak dilayani. Ada yang sudah seperti itu, bahkan ditegur yang tidak pakai masker, membawa masker tapi tidak digunakan, diperintahkan.
Nah, disitulah masyarakat sudah berperan membantu. Tapi ada yang tempat-tempat tertentu yang memang cuek. Biasanya itu di pasar-pasar, nah itu mereka tidak peduli. Artinya apa? Tidak ada yang saling mengingatkan. Nah, coba saja kalau masyarakat itu saling mengingatkan, kita lebih enak. Nah, petugas sudah memapping, oh tempat ini yang tidak disiplin. Oh tempat ini, nah, itu nanti akan sebagai sasaran untuk operasi justisi yang akan dilaksanakan biasanya gabungan TNI, Polri, Satpol PP. Nah itu nanti akan ditempatkan di beberapa titik. Oh titik ini yang kira-kira masyarakatnya masih dalam pengamatan atau dalam laporan dari masyarakat sendiri bahwa di situ masih banyak orang yang tidak pakai masker, banyak orang yang bergerombol, ya, banyak orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Terus masih ada pertokoan-pertokoan yang tidak menyediakan tempat cuci tangan ataupun hand sanitizer, itu masih ada. Ya mungkin yang sekarang ini sudah 80% lah semua menyiapkan, namun masih ada yang belum. Sudah mengalami kemajuan. Ya. Nah, sementara untuk saat ini sudah ada tindakan untuk sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, sudah. Nah, untuk menjalankan Pergub nomor 44 ini sudah beberapa kali dilaksanakan, sosialisasi sudah, bahkan tidak hanya kepolisian, dari TNI, dari kabupaten, dari kecamatan, dari instansi lain, bahkan dari masyarakat yang peduli dengan COVID ini membagikan masker. Kurang lebih nggak ribuan, mungkin jutaan itu masker yang sudah keluar dibagi-bagikan. Artinya masyarakat ini paling tidak memiliki masker. Petugas pun setelah ngecek masyarakat yang tidak pakai masker mesti ditanya, punya masker enggak? Rata-rata punya, jadi pakai, nggak dibawa kadang. Nah, memang yang banyak itu lupa pakai masker, bawa masker tapi nggak dipakai. Betul. Ya. Iya. Kemudian banyak tindakan sudah dilaksanakan. Beberapa minggu yang lalu sudah dilaksanakan razia ataupun operasi justisi ini. Banyak warga yang tertangkap. Nah itu sudah dikasih sanksi, ada denda. Nah sanksi di situ untuk perorangan itu denda maksimalnya 100.000. Namun dalam pelaksanaannya kan tidak harus orang ditindak dengan sanksi 100.000, tidak. Dilihat dari kesalahannya. Mungkin dia membawa masker tapi nggak digunakan, ya. Mungkin orang itu bandel, sudah beberapa kali diingatkan untuk masih nggak pakai. Nah itulah yang akan didenda maksimal, mungkin bisa 100.000. Namun kalau mungkin bawa masker nggak dipakai, bisa saja 25.000, bisa saja 20.000. Nah itu sesuai pelanggarannya. Setelah dia ada denda tersebut, apa ada surat pernyataan bahwasanya dia tidak akan mengulangi kesalahannya lagi? Betul, ada yang dipersiapkan surat pernyataan tidak mengulangi, dan mereka didaftar. Dengan sanksi yang diberikan, itu akan disita alat identitasnya, pengenalnya, KTP. Kalau dia sudah menjalani sanksinya, KTP-nya akan diberikan. Jadi sanksi itu tidak hanya denda, bisa saja dari sanksi itu sanksi sosial. Betul. Contohnya membersihkan fasilitas umum, mungkin masjid, mungkin juga pemakaman, itu sudah macam-macam. Nah disitulah nanti masyarakat ini akan mengerti apa sih pentingnya itu. Di sana sih masih banyak yang pro kontra, ada yang kenapa didenda ini gitu macam-macam, karena denda itu bukan untuk siapa-siapa, nanti akan kembali lagi mungkin untuk membeli peralatan seperti masker atau juga dibagikan lagi. Setidaknya memberikan efek jerah bagi pelanggar tersebut. Betul. Baik, untuk itu jangan lupa tetap memakai masker, tidak membawa masker, begitu ya Dan ya. Baik, untuk berikutnya lagi bagaimana
tentang Impres nomor 6 tahun 2020 itu sendiri? Untuk Impres nomor 6 ini sudah dilaksanakan lebih awal. Perintah dari Bapak Kapolri, karena instruksi Presiden ini mengingat COVID ini belum habis, belum selesai, namun masyarakat seakan-akan merasa semua sudah selesai. Jadi di lapangan masih banyak masyarakat yang bergerombol, ya karena dulu ada istilahnya new normal. New normal ini dianggap mereka sudah selesai, padahal itu hanya kembali ke tatanan baru. Nah, tatanan baru ini bagaimana? Mungkin kalau orang itu mau ke warung misalkan boleh, kalau dulu jalan, sekarang tidak boleh makan di warung. Oh, penjualnya dibungkus saja. Itu. Jadi tatanan yang baru ini mereka aktivitas seperti biasa, namun tetap menjaga protokol kesehatan. Ya. Jadi bukan bebas kayak dulu dasar kartu tidak. Iya betul. Banyak yang menyalahartikan. Iya, menyalahartikan. Jadi dia sudah bebas, sudah bergerombol lagi. Sudah, ini tidak seperti itu. Aktivitas tetap, namun perubahan seperti menggunakan masker, jaga jarak itu tetap. Iya. Misalkan masuk ke ruangan, di situ biasanya kapasitas 100 orang misalkan, mungkin dikurangi 50 orang, 40 orang, akhirnya jaraknya dijaga. Itu ya tatanan baru seperti itu. Iya. Kalau dulu duduk kursi yang panjang, bebas, sekarang mungkin sudah dikasih tanda, dikasih silang-silang, nggak boleh ditempati beberapa orang. Nah itu sudah tatanan baru seperti itu. Betul sekali. Bahkan di tempat-tempat ibadah pun juga demikian. Iya. Ada tatanan untuk jaga jarak. Jaga jarak. Semuanya demi keamanan, mematuhi protokol kesehatan. Sementara untuk sanksi sendiri? Nah, untuk Impres nomor 6 ini kita sudah melaksanakan, namun sanksinya ada sanksi sosial juga, ada sanksi fisik. Mungkin sanksi fisik ini yang penting tidak mencederai masyarakat, tidak memberatkan masyarakat. Nah, yang jelas sanksinya juga mendidik. Di samping yang kami laksanakan kemarin, mereka kalau anak muda-muda mungkin push up mampu, nah, tapi tidak boleh sampai capek atau sampai mencederai. Mungkin 3 kali sampai 5 kali, itu aja. Kalau yang tua-tua, ibu-ibu, nggak perlu harus push up, kasihan. Nah, mungkin dia harus menghormat sama bendera, ada yang menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada yang harus menghafal Pancasila, bahkan ada yang hafal ayat-ayat Al-Quran, surat-surat pendek, boleh gitu. Nah itu termasuk mendidik, jadi tidak melukai, mencederai, tapi mendidik. Setelah diberikan sanksi, biasanya langsung sama petugas dikasih masker yang tidak bawa masker. Nah itu, jadi petugas itu tidak hanya menindak, tapi menyiapkan masker juga, ya dikasih. Karena masyarakat setelah ditanya rata-rata mereka pasti memiliki masker yang tidak dibawa. Nah kemudian yang lupa, itu saya tanya kenapa lupa? Ya ternyata lupa Pak habis merokok, lupa Pak habis wudu, lupa Pak habis makan, bisa terjadi. Itu kami maklumi, tapi kita tekankan lagi. Mereka kita data, jangan sampai setelah kita tindak, kita lepas begitu saja, supaya nanti ketemu lagi loh, sampai kemarin kan melanggar, sekarang melanggar lagi berapa sampai yang benar nih gitu. Tinggal orang yang sama, iya, gitu ya Pak ya. bahkan diputui sama anggota diputui, oh ketemu lagi ini ada datanya. Iya, sejauh itu ya kan. Ya. Semuanya demi keamanan, kesehatan, protokol harus senantiasa dilakukan. Dan termasuk untuk kerjasama sendiri dari masyarakat Ngadiluih. Alhamdulillah masyarakat juga banyak yang mendukung. Artinya dari komunitas-komunitas di Ngadiluih ini ada komunitas Pemulung Ngadiluih juga sering turun juga di jalan membantu kami, memberikan masker kepada masyarakat, membantu masyarakat yang ekonominya kurang, itu Pemulung Ngadiluih juga turun. Kemudian dari masyarakat pengusaha-pengusaha yang mungkin
rezekinya lebih juga membagikan masker. Datang ke polsek, Pak Polsek, saya minta bantuan, saya mau bagi masker, saya bagi hand sanitizer, saya mau bagi hand soap. Itu minta bantuan kami pengamanan di jalan bagi itu. Kadang dibagi di polsek, di depannya masuk polsek. Jadi mereka itu peduli merangkul polisi, mengajak polisi untuk membantu mengamankan. Kadang-kadang masyarakat takut, padahal mau dikasih masker, mau dikasih itu malah lari. Iya betul. Ya itu. Karena biasa mereka yang takut karena Ya, merasa salah. betul, merasa salah. Iya, jadi dukungan dari masyarakat Ngadili sendiri sangat luar biasa, kerjasama yang sangat baik dan tentunya tetap harus dilestarikan, termasuk dari masyarakat sendiri. Kalau mungkin ada warga, sekelompok warga yang sering ada kumpul-kumpul, setidaknya ada informasi ke polsek. Ya, itu yang banyak. Pak, di sini ada masih berkumpul ini. Anggota cek, berarti kemarin belum dipatroli itu. Nah, apabila di situ sudah menerapkan protokol kesehatan, contohnya sudah pakai masker, jaraknya sudah sekian, terus kegiatan yang untuk malam hari dibatasi sampai jam 10, tidak boleh berkumpul lagi. Nah, kemudian pemilik kafe atau pemilik warung, terutama pre-wifi itu ya, yang banyak orang belum boleh itu, tolong dipakai spanduk bagaimana dia tidak akan melayani masyarakat yang tidak pakai masker. Dan kalau ada masyarakat yang bandel mereka akan telepon ke kepolisian. Karena masih banyak orang-orang itu yang datang nggak bawa masker, diingatkan ya masih seperti itu. Karena apa? Kalau dia tidak mengingatkan, satu area yang datang di situ kita hukum semua karena tidak ada yang mau mengingatkan. Di suatu kelompok orang ada satu, ada dua nggak pakai masker, yang lainnya diam aja nggak mau tegur, kita hukum semua. Suruh berdiri, suruh hormat semua, atau suruh nyanyi, supaya mereka nanti terbiasa menegur orang yang tidak menggunakan masker. Tidak hanya petugas saja, orang lain boleh tegur. Pak, pakai masker. Nanti kalau marah, turunkan polisi aja. Maksud saya, ya tetap sopan, mohon apa, maskernya mana, diingatkan itu. Tidak harus meminta atau tetap humanis, saling mengingatkan sama temannya, sama masyarakat. Dengan cara yang baik dan sopan, jangan sampai nantinya menimbulkan sakit hati gitu ya. Baik, terima kasih banyak untuk informasinya di siang hari ini bersama Bapak Kapolsek Ngadili, Bapak AKP Nugrasan. Sebelum berakhir Bapak, ada informasi yang perlu disampaikan untuk RSM semuanya? Ya, saya berharap kepada masyarakat, utamanya masyarakat Madiluwe, umumnya tidak terdiri, dan mungkin para pendengar Radio On Air ini, jangan lupa masker ini merupakan suatu kebutuhan, ya, kebutuhan tiap hari, kemana-mana dipakai. Anggap aja seperti baju. Jangan lupa, kalau pakai baju ingat masker. Jadi nggak mungkin dia akan keluar nggak pakai baju. Jadi ingat bawa masker. Ya. Untuk mengingatkan semua masyarakat, harapan saya jangan hanya petugas, semua masyarakat saling mengingatkan. Di jalan, di warung, di mana ada orang nggak pakai masker, mohon maaf Pak, Bapak nggak bawa masker. Nah, ditanyakan itu, oh maaf lupa, silakan Pak dipakai. Nah, itu seperti itu. Saling mengingatkan. Misalkan ada yang berdesak-desakan juga Pak, mohon maaf Pak, jangan terlalu rapat jaraknya. Itu maksudnya semua masyarakat saling mengingatkan, tidak hanya petugas yang mengingatkan. Karena yang saya lihat saat ini, saya berpakaian preman, datang ke warung saya lihat banyak yang nggak pakai masker. Begitu ada petugas, ada petugas pakai masker, semua pakai masker. Ternyata takutnya pakai masker hanya karena petugas, bukan karena COVID.
Buat apa kalau ada petugas pakai masker nggak ada petugas di depan? Nah, jadi pakai masker ini takut sama petugas, bukan takut sama COVID seperti itu. Nah, harapan saya semua saling mengingatkan supaya COVID ini segera berakhir. Kalau sudah berakhir kita berubah lagi seperti semua. Itu harapan saya. Mari semua saling membantu, saling menjaga. Demikian. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya dan semoga tetap sehat selalu, sukses bersama. RFM menginformasikan di siang hari ini dari Polsek Ngadilui. Dan jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. On RFM, biar